Oke, pada hari ini dari aku akan menyampaikan terkait korelasi antara kepuasan customer dengan kualitas dari customer service itu sendiri. Report ini dibuat untuk memenuhi tugas project di Pacman course. Jadi, let's get started. Ada 4 pembahasan yang akan dibawakan di deck kali ini, yaitu ada 4. Introduction, tuh isinya adalah how important customer service performance is to customer satisfaction and product success. And number 2 is data from last 3 months. And in this section, I will present comparative data between customer satisfaction and error made by the product's customer service. And the end, I make a conclusion based on data that I provide before. From the data I present before, I will make a conclusion regarding correlation between service performance and customer satisfaction. And number 4 is what's next. I will make action plan how to improve our customer service. And in this introduction, or I say this is the backstory why I bring this topic to you all. The customer service performance is very important for the continuity of the life of the product and the number of the product sales. In this report, I will pick just for hotel and flight product, especially with the proliferation of digital startups that require a high level of after sales service. Dan setelah itu, namun seberapa jauh sih korelasi antara dua hal tersebut, yaitu dari customer satisfaction dengan customer performance atau customer quality. We will discuss in this report, okay? And this data from the last 3 months. Ini adalah data dari korelasi antara survei yang didapatkan di salah satu startup dengan customer service performance lebih tepatnya, di mana nilai R-nya itu di angka 0,72, yang mana berarti sangat berkorelasi ya di sini. Yang mana ini ada beberapa data dengan titik tertingginya, yaitu untuk CSAT-nya, untuk customer service performance-nya ada di angka 83,28%, dan untuk customer satisfaction-nya di angka 87,5%, dihitung dari keseluruhan survei yang didapatkan di salah satu startup ini. Kesimpulannya dari data tersebut adalah dari dua matriks itu berkorelasi tinggi, yaitu di angka lebih dari 0,5. Ini menunjukkan memang customer service yang berkualitas sangat berpengaruh dengan kepuasan yang didapatkan oleh customer gitu. Namun, ini tidak menutup fakta bahwa kepuasan customer ini bukan hanya dipengaruhi oleh kualitas dari customer service itu sendiri, karena masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut, seperti kualitas produknya, lalu keputusan yang diambil oleh stakeholder, khususnya untuk case-case yang spesial begitu, seperti dari customer mulai upload di sosial media, mulai membawa ke jalur hukum. Ini membutuhkan keputusan stakeholder, bukan hanya dari keputusan dari agent customer service itu sendiri. Dilihat dari data tersebut, memang masih ada banyak kekurangan, seperti titik tertingginya itu hanya di angka 83,28%, dengan targetnya seharusnya 90%. Begitu kalau dilihat dari standarnya gitu. Standar dari kualitas customer service itu sendiri, bahkan ada yang mematok di angka 98% untuk kualitas customer service itu sendiri begitu. Dari target tersebut ada 4 action plan. Yang pertama adalah dari tim kami akan merevamp guideline, apakah ini bisa digunakan secara baik oleh customer service kita, lalu apakah user friendly juga, apakah gampang mudah untuk digunakan, apakah customer service kita mudah untuk mencari source information lewat guideline tersebut begitu, apakah SOP-nya juga sudah jelas.
Itu akan kita revamp di kuartal 2 antara bulan April sampai bulan Juni. Setelah itu di kuartal 3 yaitu interval Juli sampai September, tim kita akan bekerja sama dengan Learn of Development Team untuk training kembali customer service kita. Jadi setelah kita revamp guideline-nya, setelah kita memperjelas SOP-nya, kita akan mentraining customer service kita. Gitu. Setelah hal tersebut sudah dijalankan di 3 bulan, di kuartal 3 bulan di 2023, di kuartal keempat antara interval bulan Oktober sampai Desember, tim kita akan mengemonit hasilnya dari revamp dan training tersebut, apakah sesuai ekspektasi. Begitu. Jika tidak sesuai ekspektasi, semisal ada kecacatan SOP atau kecacatan guideline di 1-2 guideline atau SOP tersebut, kita akan melakukan quick kill sehingga dari customer service tidak melakukan kesalahan tersebut kembali begitu. Lalu setelah masuk ke tahun 2024 di bulan Januari sampai Maret, kita akan mengevaluasi apakah dari revamp tersebut, lalu dari training, proses trainingnya, lalu dari beberapa quick kill yang sudah kita jalankan di Oktober sampai Desember, kita evaluasi di 3 bulan Januari sampai Maret begitu. Dan apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Jika memang masih terlalu jauh dengan ekspektasi kita, kita akan membuat action plan baru. Apakah perlu revamp kembali atau mungkin membuat action plan yang baru begitu. Dari action plan tersebut kita memiliki goals sebenarnya di kuartal 4 2023, yaitu di interval bulan Oktober sampai Desember. Yang mana di tahap ini memang kita melakukan monitoring terhadap customer service kita, yaitu untuk ada 2 goal sebenarnya, dari customer satisfaction dan dari customer service quality. Dari customer satisfaction ini akan meningkat 9% dari ke angka 90% begitu, dengan nilai tertingginya sebenarnya di angka 87% ya begitu. Namun harapannya ini di kuartal 4 kita bisa menaikkan ke angka 90% dan akan memaintain pertumbuhan tersebut. Lalu untuk customer service itu sendiri itu akan meningkat dengan targetnya di angka 95%. Begitu. Ini adalah nilai yang sebenarnya achievable dan tidak terlalu tinggi seperti beberapa target, yaitu di 98, namun tidak terlalu rendah di angka 90%, yaitu di angka tengah, yaitu di angka 95%. Dan jelasnya dan tentunya akan nge-maintain growth tersebut. Begitu. Oke, sekian dari report saya hari ini. Thank you everyone.